Malam telah berlalu, pagi baru telah datang. Selamat pagi, ibu bapa, oma opa, dan saudaraku yang baik. Puji Tuhan, Allah terus menemani kita. Firman Tuhan yang kita renungkan, Nehemia 6 ayat 14. Ya Allahku, ingatlah bagaimana Tobia dan Sanbalat masing-masing telah bertindak. Pun tindakan Nabi Anoaja dan nabi-nabi yang lain yang mau menakut-nakutkan aku. Saudaraku, di saat menghadapi tekanan hidup yang berat, kita bisa mengadu pada Tuhan. Terlebih jika tekanan itu makin lama makin berat. Dengan mengadu kepada Tuhan, maka kita berharap Tuhan berkenan meredakan tekanan itu, sekaligus memberi ketahanan diri untuk mengatasinya. Dengan mengadulah, bantuan Allah amat kita harapkan. Hal demikian dilakukan juga oleh Nehemia. Dia merasa perlu mengadu kepada Tuhan, sebab dia mendapat tekanan dari mana-mana. Dia yang tengah mengabdi pekerjaan mulia direcoki dari sana sini. Pelakunya bukan orang sembarangan. Ada tokoh pejabat pemerintah, ada tokoh masyarakat, bahkan ada juga tokoh agama yang diwakili para nabi dan nabia. Padahal seharusnya mereka itu mendukung pekerjaan Nehemia, sebab yang dibangunnya adalah tembok kota Yerusalem yang mengalami kehancuran. Kota kecintaan mereka bersama. Sepatutnya mereka memanfaatkan ketokohan mereka atau posisi sosial mereka untuk menggalang bantuan. Justru ini tidak. Mereka malah menghalangi dan merongrong pekerjaan Nehemia. Saudaraku, untuk pekerjaan mulia, tidak otomatis setiap orang mendukung. Meskipun yang kita kerjakan tidak punya motif mencari uang, ada saja pihak yang kontra, ada saja yang keberatan. Demikianlah Nehemia harus mengalami pengalaman seperti itu. Ia direcoki dan dihalang-halangi dalam membangun tembok Yerusalem. Kita tahu siapa gerangan Nehemia. Dia orang yang berani meninggalkan pekerjaan gengsinya, lalu pulang kampung demi membangun tembok Yerusalem. Sebagai juru minuman raja, itu bukan profesi biasa. Jelas Nehemia seorang yang dipercaya raja. Pergaulannya luas dari berbagai kalangan. Tapi hatinya pedih ketika mendengar nasib buruk menimpa kota Yerusalem. Ia memutuskan meninggalkan gaya hidup istana yang serba bersih dan serba mudah. Dia pulang menyingsingkan lengan baju dan membangun tembok Yerusalem. Sayangnya itu tadi, saudaraku. Dari orang-orang terkemuka bangsanya sendiri,
muncul reaksi negatif. Ada yang memfitnah, ada yang menakut-nakuti, bahkan ada yang merusak tembok yang sudah dibangun. Sungguh, pengorbanan Nehemia yang begitu besar, tidak semua orang mengapresiasi. Saudaraku, orang-orang seperti Sanballat, Tobia, Nabia, Noaja, dan nabi-nabi lain, satu gerbong. Gerbong yang berisi orang-orang yang tidak ingin Yerusalem dibenahi kembali. Mereka melancarkan ejekan, ancaman, melakukan berbagai cara untuk menurunkan semangat kerja Nehemia. Saudaraku, kita bisa membayangkan betapa lelahnya Nehemia. Lelah fisik dan juga lelah batin menghadapi rongrongan dan intimidasi mereka. Sehingga Nehemia harus mengadu kepada Tuhan. Dia mohon topangan karena Tuhan sendiri pemilik Yerusalem. Di sini nampak Nehemia mengandalkan Tuhan. Dan pada sisi lain, kita tahu Nehemia mendapat dukungan simpati dari para sahabatnya. Saudaraku, hal demikian tidak hanya dulu, kini pun terjadi. Tatkala Anda, saya, atau gereja hendak berbuat baik di tengah masyarakat, ada yang bersimpati dan mendukung, ada pula yang memfitnah, merongrong, menghalangi, dan sebagainya. Seolah-olah di balik kegiatan kita ada agenda atau niat buruk dan busuk. Kita belajar dari Nehemia sebagai pribadi yang tidak cepat menyerah dan pribadi yang mengandalkan Tuhan. Ketika dia merasa tekanan sudah melampaui batas, ada Tuhan yang terbuka buat kita mengadu. Mari kita berdoa. Tuhan, saat kami berniat mengerjakan hal mulia, kiranya kami gigih menuntaskannya. Meski ada yang merongrongnya, mampukan kami siap mental. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudaraku. Bersama Pendeta Emeritus Supriyatno. Tuhan memberkati.